desakan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan batas usia dan rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden terus bergulir. Salah satunya dari Aliansi 98 Pengacara, Pengawal Demokrasi dan HAM, yang meminta MK untuk memutuskan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu pada pasal 169. Ditemui di gedung MK, anggota tim Aliansi Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, Edesman Andretti Siregar mengatakan, untuk menjamin rakyat Indonesia memperoleh pilihan calon presiden dan wakil presiden yang produktif, sehat secara fisik dan mental, maka diperlukan antisipasi yang seharusnya dituangkan pada persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden belum mencakup semua hal tersebut. Ini perbaikan nasihat-nasihat dari yang mulia sebelumnya, yang kita dengarkan, yang kita turuti, yang kita taati pada saat ini untuk permohonan kita agar menjadi lebih baik dan bisa dilanjutkan. Dan kami berharap besar keinginan kami untuk dilanjutkan dan akan berlangsung ke persidangan berikutnya. Dan harapan terbesar kami tentunya adalah apa? Dikabulkan secara seperti itu. Karena kami yakin, kenapa? Karena Yang Mulia sangat baik terhadap kami, memberikan nasihat, dan mereka tidak ingin membuat kami kekurangan, malah menutupi seluruh kekurangan kami di persidangan sebelumnya yang telah kami ikuti di persidangan hari ini. Seperti itu. Boleh kita bacakan untuk press release? Dalam press release hari ini tanggal 2 Oktober 2023, Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin rakyat Indonesia memperoleh pilihan calon presiden dan wakil presiden yang produktif, sehat secara fisik dan mental, sehat secara jasmani dan rohani, sebagaimana diamankan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi serta melindungi segenap rakyat Indonesia dari presiden dan wakil presidennya yang berpotensi bertindak secara otoriter, bertangan besi dan anti demokrasi, maka diperlukan antisipasi yang seharusnya dituangkan pada persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kami melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum membackup semua hal tersebut. Seharusnya pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara, memberikan perlindungan rakyat Indonesia dari calon presiden dan wakil presiden yang tidak produktif, baik secara usia, fisik, jasmani, dan rohani, serta memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Orang yang terlibat dan atau yang menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. Selain itu, terkait dengan batas usia capres dan cawapres, Sekjen Aliansi 98, Anang Swindro, menegaskan bahwa secara logika ketika permohonan batas usia minimal capres dan cawapres dikabulkan untuk memberikan kepastian hukum, maka permohonan batas usia maksimal capres dan cawapres juga harus dikabulkan oleh MK. Proses pemeriksaan perkara yang kami ajukan, yang kami mohonkan itu, kami merasa ini dipercepat karena kemarin pada tanggal 18 September kemarin kan kita diberi waktu 2 minggu, 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Belum sampai 2 minggu kami sudah mendapatkan relas, dan pas 2 minggu kami dilakukan sidang perbaikan permohonan yang kedua. Substansi yang kami ajukan tetap sama pada apa yang kami mohonkan, tapi kemarin kami diminta untuk lebih mempertegas kerugian konstitusional para pemohon. Jadi para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang
memiliki hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden ke depan. Kami merasa kalau kemudian di pasal 169 huruf D dan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tidak diberikan persyaratan tambahan terkait dengan presiden dan wakil presiden yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis, terus kemudian penghilangan orang secara paksa, dan juga tidak diatur batas maksimal usia presiden dan wakil presiden, maka kami akan berpotensi dirugikan hak konstitusional kami untuk mendapatkan presiden yang energik, ya, presiden yang yang sehat secara jasmani dan rohani, yang tentu ini harapan kita bersama, karena kita menginginkan ke depan presiden yang akan datang itu bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi dan akan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, yang bisa bersaing di skala nasional maupun di internasional. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting. Kami mendorong ini untuk bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan yang sesungguhnya itu ada pada tangan-tangan majelis hakim yang terhormat di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa segera menyidangkan pokok perkara yang kami ajukan dan bisa segera menjatuhkan putusan sehingga Pilpres yang akan datang bisa diberlakukan. Terima kasih.